kembali ke perbincangan kita pada malam ini, dan tentunya untuk lebih menyemarakkan perbincangan kita barangkali perlu melibatkan Flor pada malam ini. Baik, saya akan memberi kesempatan pertama kepada, saya memberi dulu kepada Pak Kece. Silakan berdiri dan sebutkan nama. Nama saya Erni. Dalam pelajaran pasti ada proses belajar mengajar, Pak. Pasti ada siswanya, pasti ada juga ada tutornya. Kalau boleh saya tahu, Pak, dalam pemilihan tutor itu, dalam pemilihan tutor Pak Kece itu bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Erni. Ya. Barangkali sudah dipahami maksudnya bahwa sesungguhnya untuk kriteria orang bisa menjadi tutor Pak Kece seperti apa? Silakan barangkali. Ya, terima kasih. Idealnya seperti di formal, jadi tutor itu pun juga memiliki kompetensi untuk mengajar dan menguasai pengetahuannya untuk diajarkan kepada peserta didiknya atau warga belajarnya. Untuk di paket C ini berada di kota sampai dengan ke daerah-daerah terpencil. Pemilihan tutor untuk di kota itu lebih mudah karena banyak tersedia guru-guru yang memiliki kompetensi untuk itu. Sehingga para penyelenggara paket C di kota dengan kriteria tutor, kalau paket C setara dengan S1 atau diploma 4 atau mungkin yang diploma 3 itu mudah. Mestinya para penyelenggara juga menentukan kompetensi atau kualifikasi tutor semacam itu. Itu kalau di kota. Tetapi bagaimana yang desa-desa terpencil yang sulit tersedia tutor-tutor atau guru-guru yang bagus? Maka paling tidak tutor yang bersangkutan kemudian diseleksi oleh penyelenggara, kalau dia mampu untuk membelajarkan, maka tutor itulah yang orang tersebut dipakai untuk menjadi tutor. Karena harus ada yang saling membelajarkan. Ada yang namanya tutor sebaya, kita kenal. Misalnya kalau ada yang mampu membelajarkan, maka sebayanya itulah yang membelajarkan. Tapi kita tidak artikan gini, seadanya, bukan. Tapi yang memiliki kemampuan untuk membelajarkan. Baik, Pak. Yang memiliki kemampuan untuk membelajarkan. Kalau menurut Pak Profesor? Ya, saya lebih menurunkan sedikit istilah itu. Bagi saya yang terpenting adalah kriteria terutama adalah bisa menjadi fasilitator. Oleh karena itu, untuk menjadi fasilitator mungkin tidak terlalu diperlukan suatu kapasitas teknis, akademis, ya. Dia harus menjadi S1. Bagi saya, seseorang yang menjadi fasilitator, dia bisa saja menggunakan orang lain untuk mengajar warga belajar. Dia tidak mesti dia, tapi dia cukup mampu memanage, mampu menghimpun sumber daya lain, dan dia bisa membawa situasi pembelajaran yang bagus. Itulah menurut saya esensi terpenting dari seorang fasilitator pembelajaran luar sekolah dan lebih khusus untuk paket C. Yang mungkin saya mau tanya kepada Erni, apakah Erni merasa tutornya selama ini sudah merasa seperti itu? Nah, kalau belum, ini perlu barangkali peranan kita semua, saya kira, untuk perguruan tinggi bagaimana melatih, bagaimana BPLSP melatih, untuk lebih fokus bahwa peranan terpenting bagi seorang tutor bukan di level akademik, tapi di level bagaimana memanage situasi pembelajaran sehingga dia bisa mengartikulasikan semua potensi yang ada untuk bisa mendorong pembelajaran yang menjadi lebih baik.